Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkeinginan walaupun sudah lidah itu sudah mulai pero-pero ngomong nggak jelas karena giginya sudah mulai rontok, angel ngomong itu. Apalagi yang sudah pakai gigi pasangan, saya membayangkan juga kan susah. Tapi kalau sudah terketuk hatinya seperti tadi, yang paling menyenangkan itu baru belajar untuk bertindak sedikit, takbirullah meninggal, dan itu sudah seperti itu, luar biasa meninggalnya. Sehingga saya datang ke sini untuk membuka kondisi, ingin terus belajar, insya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan proses ini memang yang sulit kita. Insya Allah Al-Qurannya mudah, itu mudah disampaikan, tapi dalam aplikasinya mohon pencerahannya tak pasti diisi tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pembina, bapak-bapak, juga para ibu asatidzah, hadirin hadirat semua di Aula Yatim Center Situbondo, dan segenap siapapun yang saat ini menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Bahwa menghafal Al-Quran itu pada dasarnya adalah mudah bagi level pertama untuk dipelajari dengan cara membacanya dan memperbagus bacaannya mudah. Yang kedua, mudah dibaca berulang-ulang dan mudah untuk dihafalkan. Yang ketiga, mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah ditadabburi. Yang keempat, mudah dilaksanakan, karena jaminan dari Allah. Dan kalimat kalam Allah itu sifatnya la raiba fih, tidak ada keraguan. Sehingga kalau Allah sudah menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, ya kita yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Kalau masih merasakan Al-Quran itu susah, maka yang susah itu adalah kitanya yang belum benar-benar ingin mempelajari Al-Quran. Kalau benar-benar ingin mempelajari Al-Quran, niat betul, pasti Allah mudahkan. Kenapa menghafal Al-Quran cek sulitnya? Karena memang niatnya belum benar-benar menghafal, atau belum benar-benar ikhlas. Masih ada tendensi-tendensi yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjemahannya dari bahwasanya Al-Quran itu mudah dalam 4 level yang dipelajari. Momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita teguhkan diri untuk berazam. Berapapun umur kita, apapun profesi kita, sering saya sampaikan ini, kalau kita berazam menghafal Al-Quran, tegaklah tidak hafal-hafal, tidak masalah, asalkan kita tidak putus niat dan tidak menghentikan usaha, maka sampai meninggal kita
ketika menghafal dalam posisi niat dan upaya terus-menerus seperti itu, kemudian meninggal dunia baru dapat setengah ayat, insya Allah di sisi Allah sudah diakui sebagai hufatul Quran, sudah dinilai sebagai hafiz Quran 30 juz sesuai dengan yang diniatkan. Kok bisa? Bisa karena innama amalu binniat, dan Allah tidak melihat hasilnya tetapi Allah melihat prosesnya. Ingat ya, tempo hari sudah kita cerita tentang seorang yang hendak berangkat ke kampung pertaubatan, baru di jalan sudah meninggal, bahkan sebenarnya belum sampai setengah jalan itu sudah meninggal, tapi sudah oleh Allah dianggap sudah genap, sudah sempurna, sehingga mendapatkan ampunan, taubatnya diterima dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal dia pembunuh, ahli maksiat, ahli preman, ahli penjahat, membunuh 100 orang. Baru jalan, belum melakukan kebaikan, sudah meninggal, kemudian sudah dianggap lunas oleh Allah. Kita usia berapapun berazam mau menghafal Al-Quran, Ustadz belum bisa baca alif ba ta, berangkat ke toko beli Iqra, di tengah jalan kok darulah tabrak becak meninggal, insya Allah di sisi Allah sudah dianggap hafiz 30 juz Al-Quran, karena sudah berazam, niat kuat, dan sudah menjalankan usahanya. Meskipun baru mau ke toko berangkat beli Iqra, belum dapat Iqra-nya, belum buka halamannya, belum belajar abatasanya, tapi merujuk dari hadis cerita Nabi SAW, orang yang sudah berazam, berniat kuat, dan sudah melangkah, kemudian meninggal dunia, sudah dianggap lunas. Orang yang berazam ingin atau hendak hafal Al-Quran 30 juz, baru berangkat mau beli Iqra, meninggal, sudah dianggap hafiz 30 juz. Sehingga orang hafal Quran itu kategorinya 3, hufatud dunya, kemarin kita sampaikan ya, hufatud dunya, hafal di dunia, hafal bacaannya bagus tapi niatnya salah, dia hanya mendapat kedudukan hafal di dunia saja, di sisi Allah tidak diakui karena niatnya salah. Yang terbaik adalah apa? Ada lagi yang kategori kedua, hufatul akhirah, hafal di sisi Allah, hafal di akhirat. Itu di dunia mungkin nggak bisa baca sama sekali, tapi tadi itu mau belajar beli Iqra, meninggal duluan. Ini di dunia tidak dikenal sebagai hafiz Quran, tetapi di sisi Allah insya Allah dicatat atau digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang hafiz Quran. Ini hufatul akhirah. Nah, yang terbaik tentu adalah hufatud dunya wal akhirah. Di dunia hafal Quran dengan niat yang benar, sehingga dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa mengajar, bisa membuahkan amal yang baik dan seterusnya. Niatnya betul, sehingga di dunia dia memang hafal Al-Quran, dan di akhirat diakui sebagai hufatul Quran. Ini Masya Allah, amalnya bisa mengalir sepanjang zaman sampai akhirat. Tampaknya ini bisa diterjemahkan dalam semua aktivitas yang asatidzah, guru-guru, ya sebatas apa yang bisa diajarkan kepada anak-anak Al-Quran, ya dengan berazam bahwa anak yang saya ajari nanti menjadi hafiz Quran, hafidud dunya wal akhirah, tidak hanya hafidud dunya, tidak hanya menghafal Al-Quran demi mengejar perolehan-perolehan dunia. Nah, azamkan itu sehingga ketika nanti sampai batas usia kita masih dalam niat dan dalam usaha itu, insya Allah kita tidak hanya terhitung sebagai hafid atau hafidah sendirian, tetapi terhitung di sisi Allah sebagai hafidah atau hafid yang melahirkan atau yang memfasilitasi lahirnya hafidah atau hafid yang jumlahnya tidak terkirakan. Insya Allah demikian Gong. Untuk clue atau pembuka ini bisa langsung dilanjut sambil nunggu sebelumnya 32, bisa disambung oleh pembina. Mungkin sambil diselani beberapa pertanyaan dari para asatidzah untuk menyikapi Ramadan dalam rangka mengokohkan kinerja kita di hadapan Allah, bukan kinerja kita di hadapan pengurus yayasan.
kinerja kita, akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga yang terjadi adalah benar-benar ingin memperoleh keridhaan dan perolehan pendapatan dari Allah, bukan dari atasan atau dari lembaga. Ini nanti kalau kita orientasinya ke akhirat, maka dunianya akan pasti ikut. Filosofi kalau kita menanam padi, rumput tumbuh. Kalau kita menanam rumput, jangan mimpi padi ikut tumbuh. Demikian. Monggo persilakan. Boleh diawali dengan siapa? Nanti Kong Dai sama Kong Nur Salam akan merespon apa-apa yang disampaikan, nanti saya bantu dikit-dikit. Persilakan. Halo, belakang. Apakah dengar? Ya, persilakan. Monggo ke sini. Mengawali dari Bapak mengikuti kajian pagi hari ini amat sangat luar biasa, khususnya bagi kami, bergetar dalam hati kami. Sudah 68 tahun kalau kita merefleksikan diri bagaimana belajar Al-Quran sampai mentadaburi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya secara fisik untuk menghafal betul 30 juz, apalagi sampai paham artinya, itu saya belum ada apa-apanya. Betul, saya akui dan saya berazam untuk diri saya sendiri dan keturunan saya, mudah-mudahan ada yang seperti Amin, amin, amin. Jadi terketuk hati kami kata dengan Al-Quran ini bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan pencerahan pagi hari ini bisa mengawali semuanya, khususnya diri saya sendiri. Ya, tadi sudah beri motivasi, mudah belajar Al-Quran, mudah, bukan sulit. Yang sulit kita. Betul. Karena saya merasa sulit, ya diri saya sendiri khususnya. Kenapa? Memang perjalanan hidup kayak gini. Kecil masih masa bermain, bisa sedikit, masanya beda, berkeluarga, tanggung jawab, sampai mencari nafkah dan sebagainya, sampai beranak pinak, bercucu. Yang saya rasakan itu, ya Allah, gampangnya menghafal Quran, tapi saya masih diuji sampai sekarang ini untuk memahami satu ayat terakhir yang terkait dengan dua nama nominal di dalam surat. Ayat yang terakhir, insya Allah, Ibrahim wa Musa. Siapa dia? Diberikan di Al-Quran dua nama itu untuk bisa kita kaji dan sebagainya. Belum mulai Iqra sampai dengan yang terakhir. Ya Allah, luar biasa. Jadi dari penuturan Pak Hari itu terketuk hati untuk berazam walaupun sudah tua, berkeinginan walaupun sudah lidah itu sudah mulai pero-pero, ngomong nggak jelas karena giginya sudah mulai rontok, angel ngomong itu. Apalagi yang sudah pakai gigi pasangan, saya membayangkan juga kan susah. Tapi kalau sudah terketuk hatinya seperti tadi, yang paling menyenangkan itu baru berazam untuk bertindak sedikit, takdirullah meninggal, dan itu sudah seperti itu. Luar biasa enggaknya. Sehingga saya datang sini untuk membuka kondisi, ingin terus belajar, insya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan proses ini memang yang sulit kita. Insya Allah Al-Qurannya mudah, itu mudah disampaikan, tapi dalam aplikasinya mohon pencerahannya tak naik, pasti diisi tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih. Jadi Al-Quran itu mudah, Allah sudah menjamin walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tetapi kita masih menilai bahwa kalimat itu memang mudah diucap tetapi sulit dilaksanakan, dan kita akui yang sulit itu bukan Qur'annya,
bukan kalimat yang disampaikan oleh Allah, kalam Allah itu keliru, tidak, tetapi kitanya yang susah untuk mengkondisikan diri, yang susah untuk menghafalkan Al-Quran itu. Kuncinya kenapa? Karena kita tidak mengkondisikan diri untuk mengagendakan diri dalam 24 jam kita itu untuk istiqomah, untuk mengagendakan hidup kita untuk, kalau dalam konteks menghafal Al-Quran. Coba dalam satu hari satu malam kita agendakan hidup kita itu dikhususkan, bisa satu waktu, bisa dua waktu sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini apa ya? Apa teh sase ya? Misalkan kita mengkondisikan diri, kita berniat setiap sholat subuh, meskipun di masjid atau tidak di masjid, mungkin bagi yang ibu-ibu tidak di masjid, setiap habis subuh sampai suruk berazam untuk tidak pindah-pindah tempat, dikhususkan selain zikir-zikir yang sudah pokok, zikir pagi atau zikir minimumnya ya, kemudian diazamkan untuk menambah hafalan. Kalau kita agendakan seperti itu, ya pasti nanti ada waktu. Kan kesulitannya biasanya kita sibuk waktu kita untuk ini, untuk itu. Padahal setiap yang hidup punya waktu sama 24 jam. Kenapa yang sono bisa, yang sini tidak? Karena orientasi hidupnya beda. Yang sono orientasinya Al-Quran, yang sini orientasi kita belum Al-Quran, sehingga tidak ada agenda khusus di dalam hidup kita itu untuk Al-Qurannya. Jadi kalau mau mengagendakan secara khusus dalam 24 jam kita, di bagian sisi hidup yang mana yang mau kita khususkan untuk menambah hafalan? Dalam rangka apa? Menjaga hidup kita dari hari ke hari itu tetap dalam frekuensi niat dan usaha. Meskipun usahanya itu harian, tidak masalah. Setiap habis subuh kita berusaha menambah hafalan. Setelah subuh, setelah suruk, seharian, semalaman kita tidak menambah hafalan. Tetapi berazam setiap subuh. Nah, hidup kita diisi agendanya setiap subuh seperti itu. Sepanjang hidup kita, ketika kita tetap berada dalam niat dan usaha setiap subuh, maka ketika kita meninggal di suatu hari, insya Allah sampai titik manapun hafalan kita, insya Allah. Maka yang harus kita pola memang diri kita. Seberapa kita mengalokasikan waktu kita, yang sama semua manusia punya waktu 24 jam. Yang beda adalah memang orientasi kita masing-masing. Ngejar jabatan politik, ngejar karir akademis, ngejar tanaman penghasilan di sawah dan lain sebagainya, sehingga Al-Quran tidak teragendakan dalam hidup. Maka memang harus kita install Al-Quran itu dalam diri kita, sehingga kalau itu sudah ada aplikasi Al-Quran dalam diri kita, sudah kita install, maka berarti Al-Quran itu sudah ada dalam agenda hidup kita, mau kita taruh di subuh atau asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Kalau itu sudah ada terinstall Al-Quran di dalam diri kita, maka insya Allah akan terus berlaku Al-Quran itu di dalam diri kita. Maka Ramadan adalah saatnya menginstal Al-Quran bagi yang belum ada aplikasi Al-Quran di dalam dirinya, dan merestart bagi yang sudah ada aplikasi Al-Quran di dalam dirinya, yang sudah terinstall sebelumnya, direinstall. Karena kadang-kadang instalan lama itu macet-macet, ceket-ceket biasa, maka harus direinstall. Gitu ya semua, halo? Paham asatidzah? Paham ya? Jadi kalau di Al-Firas itu asatidzah diberi space, habis anak-anak pulang itu ada setoran hafalan, nggak ditarget mau berapa ayat, tekalah setengah ayat nggak apa-apa. Karena apa? Kita ingin memfasilitasi untuk menjaga frekuensi menghafal Al-Quran sepanjang hidup. Tapi kalau belum terinstal dalam dirinya, ya akhirnya alasan ini, alasan itu, cari-cari karena, atau kalau yang nerima setoran tidak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang seperti itu, ayo ngaku, iya kan?
Nah, harus diinstal sehingga Al-Quran itu betul-betul jadi kebutuhan untuk apa? Untuk memagari keselamatan, memagari nyawa kita. Sekali waktu nyawa kita elang, itu sudah dalam provinsi, dalam status kita sebagai penghafal Al-Quran.